Bethlehem, Bait Lam dalam bahasa Arab, adalah sebuah kota kecil yang terletak di tepi barat Palestina. Kota ini memiliki makna religius yang mendalam bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam pandangan Islam, Bethlehem terutama dikenal sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan memiliki peran penting dalam sejarah kenabian serta pesan tauhid. Dalam bahasa Arab, kota ini disebut Bait Lahm, yang berarti rumah daging atau rumah roti, melambangkan keberlimpahan pangan di masa lalu. Dalam konteks Islam, kota ini dikenal sebagai salah satu tempat suci karena terkait erat dengan kisah Maria, dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Meskipun nama Bethlehem tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, peristiwa penting yang terkait dengan kota ini dijelaskan dengan sangat jelas, terutama dalam surah Maryam ayat 16 hingga 36. Maria, seorang wanita suci dan ibu dari Nabi Isa alaihissalam, melahirkan Nabi Isa di bawah sebuah pohon kurma di dekat mata air. Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma agar buahnya jatuh sebagai sumber makanan dan mata air mengalir untuk menghilangkan dahaganya. Nabi Isa alaihissalam lahir sebagai mukjizat tanpa seorang ayah dan kelahirannya menjadi tanda kekuasaan Allah. Maka Maryam, mengandungnya, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Quran Surah Maryam ayat 22 hingga 23. Setelah penaklukan Palestina oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi, Bethlehem berada di bawah kekuasaan Muslim. Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi Bethlehem dan memberikan perlindungan kepada penduduk Kristen di sana, menjamin keamanan gereja kelahiran dan hak beribadah mereka. Toleransi ini menjadi bukti nyata dari prinsip Islam tentang perlindungan terhadap tempat ibadah agama lain. Tempat-tempat bersejarah di Bethlehem dalam pandangan Islam. Pertama, Masjid Umar ibnu Khattab dibangun di dekat gereja kelahiran Yesus. Masjid ini memperingati kunjungan Khalifah Umar bin Khattab ke kota tersebut. Masjid ini menjadi simbol toleransi dan harmoni antara Muslim dan Kristen di Bethlehem. Kedua, pohon kurma Maryam dan mata air, situs di mana Maryam diyakini melahirkan Nabi Isa alaihissalam, masih dianggap suci oleh umat Islam. Meskipun lokasinya sering diperdebatkan, narasi tentang pohon kurma dan mata air tetap hidup dalam tradisi Islam. Dalam sejarahnya, Bethlehem seringkali menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Umat Islam dan Kristen hidup berdampingan selama berabad-abad di kota ini, meskipun ada tantangan dari kekuatan asing dan penjajahan. Saat ini, Bethlehem berada di wilayah tepi barat Palestina, yang berada di bawah kendali otoritas Palestina, namun masih dipengaruhi oleh pendudukan Israel. Muslim dan Kristen di Bethlehem menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembatasan kebebasan bergerak dan akses ke tempat-tempat suci. Kota ini tetap menjadi simbol ketahanan iman dan perjuangan rakyat Palestina dalam mempertahankan tanah serta warisan spiritual mereka. Bagi umat Islam, Bethlehem bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga simbol keimanan, kesabaran, dan keajaiban Allah melalui kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kisah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam mengajarkan umat Islam tentang ketabahan, ketaatan kepada Allah, dan kekuatan doa. Pesan moral dari sejarah Bethlehem. 1. Ketaatan Maryam. Kesabaran dan ketaatan Maryam dalam menghadapi ujian besar adalah contoh bagi semua umat manusia. 2. Mukjizat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, bukti kekuasaan Allah yang melampaui hukum alam. 3. Kerukunan antaragama. Sejarah Bethlehem mengajarkan pentingnya toleransi dan hidup berdampingan dalam damai. 4. Keteguhan dalam menghadapi tantangan. Penduduk Bethlehem telah menunjukkan keberanian luar biasa dalam mempertahankan hak-hak mereka. Bethlehem dalam perspektif Islam adalah kota yang penuh dengan keberkahan dan mukjizat. Ini bukan hanya sekadar kota historis, tetapi juga simbol dari iman,
pengorbanan, dan keajaiban ilahi. Sejarahnya mencerminkan pesan universal Islam tentang kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Bethlehem adalah kota yang menyimpan kisah cinta ilahi, pengorbanan, dan mukjizat yang terus hidup dalam hati setiap mukmin. Dalam konteks sejarah Islam, Bethlehem, Bait Lam dalam bahasa Arab, tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian dari era Mesopotamia dalam Al-Quran atau hadis. Namun, dari sumber sejarah umum yang diakui oleh para sejarawan Muslim, kita dapat memahami bahwa Bethlehem sudah ada sebagai permukiman kecil sejak era kuno, bahkan sebelum zaman para nabi besar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mesopotamia, yang dikenal sebagai tanah di antara dua sungai, Sungai Eufrat dan Tigris, adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Pada periode yang sama dengan berkembangnya kota-kota seperti Ur, Babilonia, dan Assyria, wilayah Palestina, termasuk Bethlehem, sudah dihuni oleh berbagai suku bangsa Kanaan. Bethlehem, yang terletak di barat daya Yerusalem, menjadi bagian dari jalur perdagangan yang menghubungkan Mesopotamia dengan Mesir dan Levant. Bangsa Kanaan yang mendiami Palestina memiliki hubungan dagang dan budaya dengan bangsa Mesopotamia. Artefak dan prasasti kuno menunjukkan bahwa praktik keagamaan dan kebudayaan Mesopotamia sempat memengaruhi wilayah Palestina, termasuk Bethlehem. Dalam tradisi Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham, memiliki hubungan yang erat dengan wilayah Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Ur di Mesopotamia, tetapi kemudian diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci, Palestina. Perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam melintasi wilayah yang kelak dikenal sebagai Bethlehem, meskipun Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan nama kota tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap sebagai bapak monoteisme, dan ajarannya menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Bethlehem. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk sekalian manusia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Dalam pandangan sejarawan Muslim, Bethlehem pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagian dari jaringan pemukiman kecil di wilayah Kanaan yang dipengaruhi oleh budaya Mesopotamia. Sistem administrasi dan hukum yang diperkenalkan oleh bangsa Sumeria dan Babilonia memiliki pengaruh pada wilayah Palestina kuno. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa hukum dan tata niaga dari Mesopotamia, seperti Kode Hammurabi, mungkin memengaruhi praktik hukum di Bethlehem dan wilayah sekitarnya. Agama politeistik bangsa Mesopotamia juga berdampak pada praktik keagamaan di Palestina sebelum kedatangan monoteisme dari para nabi. Letak geografis Bethlehem yang strategis membuatnya menjadi titik penting di jalur perdagangan antara Mesopotamia, Mesir, dan Levant. Barang dagangan seperti rempah-rempah, tekstil, dan hasil bumi diperdagangkan antara kota-kota Mesopotamia dan Bethlehem. Ini menjadikan Bethlehem sebagai titik pertemuan budaya dan pengetahuan dari dua peradaban besar, yaitu Mesopotamia dan Mesir. Dalam Islam, kisah para nabi yang terkait dengan wilayah Palestina, termasuk Bethlehem, seringkali memiliki hubungan dengan peradaban Mesopotamia. Berasal dari Ur, Mesopotamia, Nabi Ibrahim menyebarkan ajaran tauhid di sepanjang perjalanannya, termasuk di Palestina. Nabi Lut alaihissalam juga melakukan perjalanan dari Mesopotamia dan menetap di daerah yang kini dikenal sebagai Palestina. Para nabi membawa pesan tauhid yang menjadi kontras dengan kepercayaan politeistik yang dominan di banyak wilayah Mesopotamia dan Palestina pada saat itu. Bethlehem bukan kota besar seperti Babilonia atau Ur, tetapi peran geografisnya penting dalam lalu lintas perdagangan dan penyebaran ideologi dari Mesopotamia ke Levant dan sebaliknya. Kota ini mengalami berbagai gelombang pengaruh budaya dan politik dari Mesopotamia sebelum akhirnya mengalami periode penting dalam sejarah kenabian. Dalam Islam, sejarah kota-kota seperti Bethlehem lebih sering diceritakan dalam konteks kenabian, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Maryam alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam.
Mesopotamia dianggap sebagai salah satu pusat peradaban awal yang berhubungan erat dengan perjalanan para nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid. Bethlehem adalah saksi bisu dari transisi antara berbagai peradaban besar, termasuk Mesopotamia, Kanaan, dan Mesir. Pelajaran dari sejarah Bethlehem di era Mesopotamia I. Kehendak Allah atas tanah yang diberkahi, wilayah Palestina, termasuk Bethlehem, telah dipilih sebagai lokasi penting dalam perjalanan para nabi. 2. Pertemuan peradaban. Bethlehem mencerminkan bagaimana pengaruh budaya dan agama dari Mesopotamia berpadu dengan tradisi lokal. 3. Peran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanan Nabi Ibrahim dari Mesopotamia ke Palestina menandai awal dari transformasi spiritual di wilayah tersebut. Bethlehem di era Mesopotamia memainkan peran penting sebagai persimpangan jalur perdagangan dan titik penyebaran budaya dan agama. Dalam pandangan Islam, kota ini menjadi saksi perjalanan kenabian yang membawa cahaya tauhid ke dunia. Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran terkait era Mesopotamia, keberadaan Bethlehem dalam narasi Islam erat kaitannya dengan kisah para nabi yang melintasi wilayah ini. Bethlehem adalah cerminan sejarah panjang yang mencakup perdagangan, budaya, dan pesan tauhid yang abadi. Bethlehem, sebuah kota yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina, memiliki sejarah yang panjang dan signifikan, baik dalam konteks agama Islam maupun dalam sejarah dunia secara keseluruhan. Di era Romawi kuno, Bethlehem menjadi pusat penting dalam tradisi Kristen dan juga memiliki kaitan dengan kelahiran Nabi Isa. Dalam pandangan Islam, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bethlehem di masa Romawi juga terkait dengan peran Nabi Isa sebagai salah satu nabi yang sangat dihormati. Pada masa Romawi kuno, sekitar abad pertama Masehi, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Kota Bethlehem yang terletak sekitar 10 km selatan Yerusalem merupakan bagian dari Yudea, yang pada saat itu adalah provinsi Romawi. Kaisar Romawi Augustus mengeluarkan sebuah dekrit untuk melakukan sensus atau registrasi penduduk di seluruh kekaisaran pada tahun 6 Masehi. Sensus ini menjadi latar belakang penting dalam kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam menurut tradisi Kristen. Dalam konteks Islam, Nabi Isa adalah salah satu nabi terbesar dan kisah kelahirannya di Bethlehem memiliki makna penting dalam ajaran Islam. Namun, Islam mengajarkan bahwa Isa adalah nabi yang lahir sebagai tanda kekuasaan Allah dan bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dalam Al-Quran, kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam tidak dijelaskan secara rinci mengenai lokasi persisnya, tetapi dijelaskan melalui kisah Maryam, Maria, ibunda Nabi Isa alaihissalam, yang melahirkan Isa tanpa seorang ayah. Peristiwa ini adalah salah satu mukjizat terbesar yang menunjukkan kekuasaan Allah. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, Surah Maryam ayat 23 hingga 26. Maryam yang sedang dalam perjalanan merasakan rasa sakit melahirkan. Dia berteduh di bawah pohon kurma di dekat sebuah mata air. Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma dan buah kurma jatuh untuknya, sementara mata air mengalir untuk memberi minuman. Maka dia, Maryam, mengandungnya, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Quran Surah Maryam ayat 22 hingga 23. Dalam tradisi Islam, kelahiran Nabi Isa di Bethlehem dianggap sebagai salah satu mukjizat terbesar, di mana Isa dilahirkan tanpa ayah sebagai tanda kekuasaan Allah. Pada masa kelahiran Nabi Isa, wilayah Palestina adalah bagian dari Kekaisaran Romawi yang diperintah oleh Herodes Agung. Sejarawan mencatat bahwa pada masa tersebut, wilayah ini mengalami ketegangan politik antara Romawi dan penduduk lokal, baik Yahudi maupun berbagai kelompok lainnya. Herodes Agung yang memerintah Yudea sebagai seorang raja boneka Romawi sangat takut dengan ramalan tentang raja baru yang akan datang.
Dalam upayanya untuk membasmi ancaman ini, ia memerintahkan pembunuhan terhadap semua bayi laki-laki di Bethlehem yang dikenal sebagai pembunuhan bayi Bethlehem. Namun, menurut Islam, Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam dilindungi oleh Allah dari upaya pembunuhan ini dan mereka kemudian melarikan diri ke Mesir. Dalam pandangan Islam, Bethlehem dihormati sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang dianggap sebagai salah satu nabi terbesar dalam Islam. Bethlehem, seperti halnya tempat-tempat suci lainnya, diakui sebagai tempat yang diberkahi oleh Allah. Pada masa Romawi, meskipun wilayah tersebut diperintah oleh Romawi, ajaran Islam tentang keesaan Allah tetap menjadi landasan pokok dalam memahami keberadaan nabi-nabi dan tempat-tempat suci tersebut. Kekuasaan Romawi di Palestina pada masa itu seringkali digambarkan dalam Islam sebagai contoh dari ketidakadilan dan penindasan. Namun, meskipun berada di bawah kekuasaan Romawi, umat Islam melihat kisah-kisah yang terjadi di Bethlehem, termasuk kelahiran Nabi Isa, sebagai bagian dari takdir ilahi yang lebih besar. Setelah penaklukan Palestina oleh Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi, Bethlehem menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab memberikan jaminan perlindungan bagi semua penduduk, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi, dan memberikan izin kepada umat Kristen untuk beribadah di gereja kelahiran Yesus yang terletak di Bethlehem. Masjid Umar dibangun di dekat gereja kelahiran sebagai simbol dari toleransi antaragama yang diutamakan dalam ajaran Islam. Khalifah Umar berpesan agar gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah dihormati, mencerminkan sikap Islam yang menghargai kebebasan beragama dan kerukunan antarumat beragama. Bethlehem dalam sejarah Islam adalah tempat yang memiliki makna religius yang mendalam, terutama karena kaitannya dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang dalam Islam dihormati sebagai salah satu nabi utusan Allah. Walaupun berada di bawah kekuasaan Romawi pada masa kelahiran Isa, kota ini tetap dianggap sebagai tempat yang diberkahi. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam mengajarkan umat Islam tentang kekuatan Allah, keajaibannya, dan perlindungannya terhadap hambanya. Bethlehem, sebagai tempat suci dalam Islam, juga mengingatkan umat Islam tentang pentingnya toleransi antarumat beragama dan bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam hubungan antaragama di seluruh dunia. Bethlehem adalah tempat yang diberkahi, di mana mukjizat kelahiran Nabi Isa alaihissalam terjadi sebagai tanda kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Era Umayyah adalah periode penting dalam sejarah Islam, termasuk wilayah Palestina yang mencakup kota Bethlehem. Bethlehem yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh kekhalifahan Umayyah setelah penaklukan Islam di Palestina. Pada masa ini, banyak perubahan terjadi baik dalam aspek keagamaan, sosial, maupun infrastruktur di daerah tersebut. Tahun 636 Masehi, pasukan Islam di bawah komando Khalid bin Al-Walid berhasil mengalahkan pasukan Romawi Bizantium dalam Perang Yarmouk yang membuka jalan bagi penaklukan wilayah Syam, termasuk Palestina, oleh umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab secara langsung memimpin penaklukan dan menandatangani perjanjian damai dengan penduduk Yerusalem, memberikan mereka perlindungan terhadap agama mereka dan hak untuk beribadah di tempat-tempat suci mereka. Bethlehem menjadi bagian dari wilayah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Pada masa ini, umat Islam menunjukkan toleransi agama yang tinggi terhadap komunitas Kristen yang merupakan mayoritas di Palestina pada waktu itu. Bethlehem, sebagai kota yang menjadi tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dipandang sangat penting oleh umat Islam. Meski tidak banyak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tempat ini tetap menjadi situs suci bagi umat Islam karena hubungannya dengan Maria, ibu dari Nabi Isa. Khalifah Umar bin Khattab yang memimpin pada masa awal penaklukan menunjukkan perhatian besar terhadap keberagaman agama di wilayah yang baru ditaklukkan.
dia memberikan perlindungan terhadap gereja kelahiran di Bethlehem dan memastikan bahwa umat Kristen dapat terus beribadah dengan bebas. Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal karena mendirikan masjid pertama di dekat gereja kelahiran setelah mengunjungi kota tersebut. Masjid ini, yang dikenal dengan nama Masjid Umar, berdiri sebagai simbol toleransi antaragama dan peran penting Islam dalam menjaga kebebasan beragama. Pada masa kekuasaan Umayyah, banyak proyek infrastruktur yang dilakukan di wilayah Syam, termasuk Palestina. Pembangunan masjid, jalan, dan kota-kota baru dilakukan untuk memperkuat kontrol politik dan sosial atas wilayah tersebut. Umayyah terkenal dengan kebijakan toleransi agama terhadap komunitas Kristen di wilayah yang baru ditaklukkan. Bethlehem, sebagai tempat kelahiran Nabi Isa, dihormati oleh umat Islam. Tidak ada pemaksaan untuk mengubah keyakinan penduduk setempat, dan mereka diizinkan untuk mempertahankan tempat ibadah mereka, termasuk gereja kelahiran. Bethlehem, meskipun lebih kecil dibandingkan kota-kota besar lainnya, tetap menjadi pusat aktivitas perdagangan dan kehidupan sosial. Kota ini terletak di rute perdagangan penting antara Mesir dan Damaskus yang menjadikannya titik strategis bagi ekonomi Umayyah. Pada masa Umayyah, Palestina termasuk Bethlehem mengalami stabilitas relatif meskipun ada ketegangan sesekali. Wilayah ini tetap menjadi bagian dari kekhalifahan yang kuat, dan pemerintah Umayyah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Walaupun umat Islam menjadi penguasa, mereka tetap menghargai tradisi keagamaan yang ada, baik itu tradisi Kristen maupun Yahudi. Sebagai tempat kelahiran Nabi Isa, Bethlehem diakui sebagai tempat yang dihormati oleh umat Islam, yang melihat Nabi Isa sebagai salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi yang memiliki kedudukan tinggi. Selain aspek keagamaan, era Umayyah juga dikenal dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang sangat berkembang, termasuk seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Meskipun Bethlehem tidak menjadi pusat kebudayaan utama seperti Damaskus atau Cordoba, pengaruh budaya Umayyah tetap terasa di wilayah Palestina melalui bangunan masjid dan peninggalan seni Islam. Umat Islam di Bethlehem mengadopsi kebijakan toleransi yang memungkinkan umat Kristen untuk menjaga gereja mereka. Khalifah Umar memberikan jaminan keamanan terhadap gereja kelahiran dan tempat-tempat ibadah lainnya, meskipun kota ini kini berada di bawah pemerintahan Muslim. Meskipun umat Islam menguasai wilayah ini, penduduk Kristen di Bethlehem tetap menjalani kehidupan mereka seperti biasa, beribadah di gereja mereka dan menjaga tradisi mereka. Bethlehem menjadi simbol koeksistensi damai antara dua agama besar, Islam dan Kristen, di wilayah tersebut. Pada 750 Masehi, dinasti Abbasiyah menggulingkan dinasti Umayyah, dan Palestina, termasuk Bethlehem, jatuh ke tangan kekhalifahan baru ini. Namun, meskipun terjadi perubahan dinasti, pengaruh Islam di Bethlehem tetap kuat, dan kota tersebut tetap menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi, menjaga simbol persatuan agama dalam sejarah panjangnya. Pada masa Umayyah, Bethlehem tetap menjadi pusat religi yang dihormati bagi umat Islam, terutama karena hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Khalifah Umar bin Khattab memberikan perlindungan terhadap tempat ibadah Kristen dan memastikan toleransi antaragama. Infrastruktur kota berkembang, dan meskipun Bethlehem tidak menjadi pusat kekuasaan, kota ini tetap penting dalam konteks agama dan kebudayaan Islam. Bethlehem di bawah kekuasaan Umayyah adalah simbol harmoni antaragama, keamanan, dan keberagaman budaya yang dilestarikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Islam pada masa itu. Pada masa dinasti Abbasiyah yang memerintah dari pusat kekuasaan mereka di Baghdad, Palestina, termasuk Bethlehem, berada di bawah pengaruh dan kendali kekhalifahan Abbasiyah. Bethlehem yang terkenal karena menjadi tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam merupakan bagian dari wilayah Syam, Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon yang sangat penting secara religius dan strategis. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Palestina termasuk Bethlehem
berada di bawah pemerintahan Umayyah terlebih dahulu, kemudian Abbasiyah, setelah dinasti Umayyah digulingkan. Namun, meskipun Abbasiyah adalah penguasa politik yang lebih besar, wilayah ini seringkali dikuasai oleh penguasa lokal yang tetap menjalin hubungan dengan khalifah di Baghdad. Pengaruh Abbasiyah di Palestina lebih berfokus pada penguatan administrasi, infrastruktur, dan pengelolaan wilayah yang menjadi pusat perdagangan penting. Palestina, termasuk Bethlehem, menjadi bagian dari wilayah Syam yang berada di bawah kontrol gubernur atau amir yang ditunjuk oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Salah satu aspek penting dari kekuasaan Abbasiyah adalah toleransi agama yang mereka praktikkan, terutama terhadap umat Kristen di wilayah-wilayah yang memiliki situs-situs suci Kristen. Seperti Bethlehem, Khalifah Abbasiyah memperlakukan umat Kristen dengan baik dan memberikan perlindungan terhadap gereja-gereja dan tempat ibadah mereka, termasuk gereja kelahiran di Bethlehem. Kebijakan Abbasiyah yang menekankan keamanan tempat ibadah dan perlindungan terhadap penduduk non-Muslim membantu menjaga ketertiban dan kerukunan antara umat Islam dan Kristen di wilayah tersebut. Pada masa Abbasiyah, Palestina dan Bethlehem menjadi bagian dari rute perdagangan penting yang menghubungkan wilayah-wilayah Timur Tengah dengan Mediterania, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama. Jalan-jalan utama yang menghubungkan Damaskus dengan Mesir dan Mekkah melewati wilayah ini menjadikan Bethlehem sebagai titik penting dalam perdagangan dan perjalanan bagi para peziarah. Kehadiran kekuatan Abbasiyah turut memperkuat kestabilan politik dan ekonomi di wilayah ini, meskipun wilayah Palestina seringkali mengalami ketegangan antara berbagai kelompok dan kekuatan yang bersaing. Pada masa Abbasiyah, pusat-pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang pesat, terutama di Baghdad, namun pengaruhnya juga dirasakan di wilayah-wilayah lainnya, termasuk Palestina. Masjid-masjid yang dibangun di sekitar Bethlehem menjadi pusat pembelajaran dan keagamaan. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam berkembang, dan ulama serta cendekiawan dari berbagai wilayah, termasuk Palestina, datang ke pusat-pusat ilmiah di Baghdad. Dalam tradisi Islam, Bethlehem dikenal sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang merupakan salah satu nabi utama dalam Islam. Kelahiran Nabi Isa di Bethlehem memiliki makna yang sangat dalam sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Bethlehem juga menjadi tempat pertemuan antara berbagai tradisi agama, di mana Kristen menganggapnya sebagai tempat kelahiran Yesus. Sementara dalam Islam, Bethlehem menjadi simbol kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang disucikan dan dihormati sebagai nabi besar. Khalifah Abbasiyah menjaga gereja kelahiran Yesus di Bethlehem serta memberikan perlindungan kepada umat Kristen untuk beribadah di sana. Pada masa Abbasiyah, terdapat masjid-masjid yang dibangun di sekitar wilayah Palestina, termasuk di Bethlehem, untuk memfasilitasi kegiatan ibadah umat Islam yang datang berziarah. Jalan-jalan dan rute perdagangan yang berkembang membuat kota ini semakin berkembang, meskipun ada ketegangan antara penguasa lokal dan pihak-pihak luar. Pemerintahan Abbasiyah menjaga kerukunan antaragama dengan memberikan hak beribadah kepada umat Kristen di gereja kelahiran di Bethlehem. Kebijakan toleransi ini menjaga stabilitas sosial dan memungkinkan hubungan yang damai antara umat Islam dan Kristen di Bethlehem pada masa itu. Meski Abbasiyah berusaha untuk mengelola wilayah Palestina dengan baik, namun pada abad ke-9 dan ke-10, Abbasiyah menghadapi banyak tantangan internal dan eksternal. Serangan dari bangsa Turki Seljuk serta ketidakstabilan politik di Baghdad menyebabkan berkurangnya pengaruh langsung Abbasiyah di wilayah Palestina. Akhirnya, pada abad ke-11, wilayah Palestina, termasuk Bethlehem, mulai jatuh ke tangan kerajaan-kerajaan kecil, Taifa, yang muncul setelah kelemahan Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, Bethlehem adalah kota yang tidak hanya penting secara religius, tetapi juga strategis dalam konteks perdagangan dan kebudayaan. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, Bethlehem dan Palestina pada umumnya menikmati keamanan dan kerukunan antaragama
Meskipun tantangan besar mulai muncul menjelang akhir masa kekuasaan Abbasiyah, keberadaan Bethlehem dalam sejarah Islam terus dihormati sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan sebagai simbol toleransi agama serta perdamaian antar umat beragama. Pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi, Bethlehem berada di bawah kekuasaan dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk adalah sebuah dinasti besar yang menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina, setelah mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan mengambil alih kontrol atas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Abbasiyah. Meski wilayah Palestina saat itu terpengaruh oleh kekuasaan Seljuk, dinamika politik lebih banyak dipengaruhi oleh peperangan dan persaingan dengan kekuatan Kristen di wilayah tersebut. Seljuk, yang merupakan kelompok Muslim Turki, datang ke wilayah Palestina setelah Perang Salib pertama. Mereka berperan dalam memperkuat kekuatan Muslim di wilayah ini dan menghalau pasukan salib yang berusaha merebut kota-kota penting di Palestina, termasuk Bethlehem. Dalam konteks ini, Bethlehem yang menjadi tempat kelahiran Nabi Isa juga menjadi pusat perhatian bagi pasukan salib Kristen yang ingin menguasai kota ini dan mengubahnya menjadi simbol keagamaan Kristen. Namun, meskipun wilayah ini dikuasai oleh pasukan Kristen dalam periode singkat, pengaruh Seljuk tetap kuat dalam mempertahankan kekuasaan Islam. Seljuk berperan penting dalam mempertahankan Palestina dari serangan lebih lanjut oleh pasukan salib. Mereka memperkuat benteng-benteng dan kota-kota penting, termasuk Bethlehem, yang berada dalam jalur strategis menuju Yerusalem. Meskipun begitu, pasukan salib akhirnya berhasil menguasai Yerusalem pada 1099 dan Bethlehem juga sempat jatuh ke tangan mereka. Meskipun begitu, wilayah tersebut tetap menjadi tempat penting bagi umat Islam dan beberapa kota di sekitar Bethlehem tetap berada di bawah pengaruh kekuasaan Muslim. Pada abad ke-13, wilayah Palestina, termasuk Bethlehem, berada di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Mamluk adalah kelompok militer yang pada awalnya berasal dari budak-budak Turki yang dipekerjakan oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad, namun mereka berhasil merebut kekuasaan di Mesir dan Palestina setelah mengalahkan dinasti Ayyubiyah. Mamluk menguasai wilayah Palestina setelah kemenangan mereka atas pasukan kekristenan pada abad ke-13. Mereka memegang kekuasaan dari 2270 hingga 1517 Masehi dengan memusatkan pemerintahan mereka di Mesir. Pada masa pemerintahan Mamluk, Bethlehem dan wilayah Palestina secara umum berada di bawah kontrol Mamluk yang sangat memperhatikan keamanan, pembangunan, dan pemeliharaan tempat-tempat suci. Khalifah Mamluk, khususnya Sultan Baybars, sangat perhatian terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen. Meskipun ada ketegangan antara umat Islam dan Kristen, Baybars berusaha menjaga keseimbangan dengan memberikan pelindungan terhadap gereja kelahiran Yesus di Bethlehem dan tempat-tempat ibadah lainnya. Sultan Baybars terkenal karena kebijakannya yang mengutamakan perdamaian antaragama di Palestina. Gereja kelahiran tetap menjadi tempat ibadah Kristen. Namun penguasa Mamluk memastikan bahwa umat Islam memiliki akses dan perlindungan untuk beribadah di tempat-tempat suci mereka. Sultan Mamluk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur di seluruh Palestina, termasuk Bethlehem. Mereka memperbaiki jalan, membangun masjid dan madrasah, serta menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari kebijakan mereka, Mamluk memperkenalkan sistem pajak yang dapat mendanai perbaikan tempat-tempat suci dan infrastruktur publik. Bethlehem, seperti banyak kota suci lainnya di Palestina, menjadi simbol dari toleransi dan kebersamaan antarumat beragama selama pemerintahan Mamluk. Meskipun wilayah ini memiliki banyak komunitas dengan agama yang berbeda, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi, pemerintahan Mamluk berhasil menjaga keamanan dan keteraturan di kawasan ini. Kekuasaan Mamluk dikenal dengan keberhasilan dalam menjaga keamanan tempat-tempat suci,
yang menciptakan stabilitas bagi umat Islam dan Kristen yang tinggal di Bethlehem dan wilayah Palestina. Mamluk akhirnya digulingkan oleh Ottoman pada 1517 Masehi, dan dengan itu Bethlehem menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Pada masa ini, Bethlehem tetap dipertahankan sebagai salah satu kota penting dalam Palestina dengan umat Islam dan Kristen terus hidup berdampingan. Meskipun kekuatan Kristen Eropa juga mulai terlibat lebih dalam. Bethlehem di bawah kekuasaan Seljuk dan Mamluk merupakan masa-masa di mana kota ini mengalami stabilitas relatif meskipun terletak di tengah pertemuan berbagai kekuatan politik dan agama. Pemerintahan Seljuk memainkan peran penting dalam mempertahankan Palestina dari serangan pasukan salib, sementara Mamluk lebih banyak fokus pada pemeliharaan tempat-tempat suci, pembangunan infrastruktur, dan memastikan perdamaian antarumat beragama. Bethlehem di bawah pemerintahan Mamluk dan Seljuk menjadi simbol dari perdamaian, toleransi, dan perlindungan tempat-tempat suci yang mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam dalam mengatur kehidupan sosial dan keagamaan. Bethlehem, kota yang terletak di tepi barat Palestina, memiliki sejarah yang kaya. Dan meskipun dalam pandangan sejarah Islam, kota ini lebih dikenal karena kaitannya dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam di era modern, Bethlehem memainkan peran penting dalam konteks politik, sosial, dan agama, terutama bagi umat Islam dan Palestina secara keseluruhan. Berikut adalah pandangan tentang sejarah Bethlehem di era modern menurut perspektif Islam. Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, wilayah Palestina yang mencakup Bethlehem berada di bawah mandat Inggris 1917 sampai 1448. Pada periode ini, umat Islam dan Kristen Palestina menghadapi tekanan besar, termasuk dominasi kekuatan kolonial Inggris dan imigrasi besar-besaran orang-orang Yahudi ke Palestina. Bethlehem tetap menjadi pusat penting bagi umat Kristen, tetapi bagi umat Islam, kota ini juga menjadi bagian integral dari perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Ketegangan semakin meningkat setelah pembentukan negara Israel pada 1948 yang menyebabkan gelombang pengungsian Palestina dan konflik yang tak kunjung selesai. Meskipun Bethlehem adalah kota yang sebagian besar dihuni oleh umat Kristen, umat Islam yang tinggal di Bethlehem dan sekitarnya juga merasakan dampak langsung dari penjajahan Israel. Pada Perang 6 Hari 1967, Israel menduduki tepi barat, termasuk Bethlehem, yang sebelumnya berada di bawah kendali Yordania. Keberadaan pasukan Israel di Bethlehem mengubah dinamika sosial dan politik kota ini, memberikan dampak besar bagi komunitas Muslim dan Kristen. Bethlehem menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh Israel. Sejak itu, kota ini mengalami pembatasan kebebasan bergerak bagi penduduk Palestina, termasuk umat Islam yang tinggal di Bethlehem. Pembatasan ini meliputi tahanan administratif, pengepungan, pembangunan tembok pemisah, serta pembatasan akses ke tempat-tempat suci bagi umat Islam dan Kristen. Banyak warga Bethlehem, terutama umat Muslim, harus berjuang untuk mempertahankan tanah mereka yang semakin sempit, serta menghadapi kebijakan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah sekitarnya. Tembok pemisah Israel yang dibangun pada awal 2000-an mengisolasi Bethlehem dari wilayah lainnya di tepi barat, memperparah ketegangan antara Israel dan Palestina. Tembok ini juga membatasi akses umat Islam dan Kristen Palestina ke tempat-tempat suci mereka, termasuk Masjid Al-Quran Suraha di Yerusalem, yang merupakan salah satu tempat paling suci dalam Islam. Bethlehem yang dekat dengan Yerusalem sering menjadi titik tekan dalam perjuangan Palestina untuk kebebasan dan hak untuk beribadah. Meskipun sebagian besar penduduk Bethlehem adalah umat Kristen, terdapat juga komunitas Muslim yang signifikan di kota tersebut dan sekitarnya. Kehidupan umat Islam di Bethlehem modern dipengaruhi oleh beberapa faktor. Komunitas Muslim di Bethlehem, meskipun minoritas,
tetap memiliki peran penting dalam menjaga tradisi Islam dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Masjid Umar ibn Khattab yang terletak di pusat kota Bethlehem menjadi simbol penting dari kehadiran umat Islam di kota tersebut. Masjid ini dibangun sebagai penghormatan terhadap Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan perlindungan kepada penduduk Kristen di kota ini saat ia mengunjungi Bethlehem pada tahun 637 Masehi. Selain itu, umat Islam di Bethlehem tetap memelihara warisan budaya dan spiritual mereka meskipun hidup di bawah tekanan politik yang berat. Umat Islam di Bethlehem berpartisipasi aktif dalam intifadah, pemberontakan Palestina, dan gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajahan Israel. Mereka mendukung berbagai inisiatif kemerdekaan dan memperjuangkan hak-hak Palestina untuk membangun negara merdeka dan hidup bebas di tanah mereka. Kota ini menjadi simbol dari ketahanan dan perjuangan untuk kebebasan bagi umat Islam, tidak hanya di Bethlehem, tetapi juga bagi seluruh rakyat Palestina. Walaupun Bethlehem lebih dikenal sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam bagi umat Kristen, kota ini juga memiliki tempat penting dalam sejarah Islam. Selain sebagai tempat kelahiran Nabi Isa, Bethlehem memiliki beberapa situs penting yang dihormati umat Islam, termasuk dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai salah satu nabi terbesar dan kelahirannya di Bethlehem adalah mukjizat yang menandakan kekuasaan Allah. Meskipun umat Islam tidak merayakan kelahiran Isa dengan cara yang sama seperti umat Kristen, namun mereka memandang kelahiran Nabi Isa sebagai peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kenabian. Gereja kelahiran Yesus di Bethlehem yang dibangun di atas tempat kelahiran Nabi Isa adalah situs yang sangat dihormati oleh umat Kristen. Tetapi bagi umat Islam, itu tetap menjadi tempat yang dihargai sebagai bagian dari kisah Nabi Isa. Sejak zaman awal Islam, Khalifah Umar bin Khattab memberikan contoh penting tentang toleransi agama di Bethlehem yang terus menjadi nilai penting dalam kehidupan umat Islam di kota ini. Meskipun mayoritas penduduknya adalah Kristen, umat Islam di Bethlehem hidup berdampingan dengan umat Kristen dan terus menjaga hubungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa modern, Bethlehem tetap menjadi pusat keberagaman agama dan perjuangan kemerdekaan Palestina. Meskipun kota ini mengalami pembatasan besar dari segi kebebasan bergerak dan akses ke tempat-tempat suci, Bethlehem tetap menjadi simbol dari ketahanan spiritual dan perjuangan Palestina